Mendapat banyak masalah secara bersamaan bisa terasa sangat berat dan membuat kita kewalahan. Tapi hal ini sebenarnya adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Berikut beberapa penjelasan tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana menyikapinya. 1. Masalah datang bersamaan bukan karena sial. Terkadang, ketika satu masalah muncul, ia bisa memicu atau membuka mata kita terhadap masalah lain yang sebelumnya tersembunyi. Contohnya, ketika kamu kehilangan pekerjaan, kamu mungkin juga mulai menyadari kesulitan keuangan, tekanan dalam hubungan, atau ketidakpastian masa depan. Ini bukan semata-mata nasib buruk, tapi lebih ke efek domino. 2. Stres dan emosi meningkat. Ketika masalah menumpuk, otak kita bekerja lebih keras untuk mengatasinya. Ini bisa menyebabkan stres, kecemasan, bahkan kelelahan emosional. Tubuh dan pikiran bisa merasa penuh, sehingga hal-hal kecil pun terasa berat. 3. Tanda untuk evaluasi diri dan hidup. Masalah sering menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki, ditinjau ulang, atau ditinggalkan. Dalam masa penuh masalah, kita bisa belajar banyak. Apa yang benar-benar penting dalam hidup kita, apa yang selama ini kita abaikan, apa pola yang berulang dan perlu diubah. 4. Kesempatan untuk tumbuh. Meskipun terdengar klise, setiap masalah membawa potensi untuk pertumbuhan. Banyak orang menemukan kekuatan, kebijaksanaan, atau arah baru dalam hidup justru setelah melewati masa sulit. 5. Cara menyikapi banyak masalah sekaligus. Berikut beberapa pendekatan yang bisa membantu. Tenangkan diri dulu. Tarik napas dalam-dalam. Pikiran yang tenang lebih mampu berpikir jernih. Identifikasi masalah utama. Mana yang paling mendesak, mana yang bisa ditunda. Fokus satu persatu. Cari bantuan. Bicara dengan orang yang dipercaya atau profesional bila perlu. Terima kenyataan sementara. Menerima tidak berarti menyerah, tapi menyadari bahwa saat ini memang sedang berat. Rawat diri. Makan, tidur, dan istirahat tetap penting meskipun terasa sepele. 6. Semua orang pernah melaluinya. Kadang kita merasa sendirian dalam masalah, tapi sesungguhnya semua orang pernah merasa terpuruk. Kamu tidak sendiri. Stres adalah respon alami tubuh terhadap tekanan, tapi kalau dibiarkan menumpuk, bisa berdampak buruk pada fisik, emosi, dan pikiran. Menghilangkan stres bukan soal mengusir semua masalah, tapi bagaimana kita mengelola beban itu agar tidak menguasai hidup kita. Berikut cara-cara efektif untuk mengurangi atau menghilangkan stres. 1. Latihan pernapasan dalam. Tarik napas dalam-dalam lewat hidung. Tahan berdetik, lalu hembuskan perlahan lewat mulut 6 detik. Ini memberi sinyal ke otak bahwa kamu aman dan bisa menenangkan sistem saraf. 2. Sadari dan terima emosi. Jangan lawan stres dengan memaksakan diri baik-baik saja. Lebih baik akui aku sedang stres dan itu manusiawi. Menulis jurnal atau curhat ke orang yang dipercaya bisa membantu melegakan. Gerakan tubuh. Olahraga ringan seperti jalan kaki, peregangan, yoga, atau bahkan membersihkan rumah bisa membantu melepaskan hormon stres, kortisol, dan meningkatkan endorfin, hormon bahagia. 4. Rehat dari layar informasi. Terlalu banyak informasi, terutama negatif, bisa memperparah stres. Ambil waktu puasa digital singkat, 10 menit tanpa HP, medsos, atau notifikasi. 5. Tidur yang cukup. Kurang tidur, stres bertambah. Usahakan tidur 6-8 jam dan ciptakan rutinitas sebelum tidur. Hindari layar, buat suasana tenang, buat suasana. 6. Lakukan hal yang menyenangkan. Lakukan hobi kecil. Menggambar, mendengarkan musik, merawat tanaman, memasak. Bukan untuk kabur dari masalah, tapi untuk memberi ruang bagi jiwa. 7. Atur ulang beban pikiran. Tulis semua hal yang bikin stres lalu kelompokkan. Mana yang bisa dikendalikan? Mana yang perlu dilepaskan? Fokus pada hal-hal yang memang bisa kamu ubah atau selesaikan. 8. Spiritualitas dan kesadaran diri. Meditasi, doa, atau refleksi diri bisa memberi ketenangan. Cobalah duduk diam 5 menit sambil fokus pada napas atau syukuri hal-hal kecil. Jangan hadapi sendiri. Bicara dengan sahabat, keluarga, atau tenaga profesional seperti psikolog. Hanya dengan didengar pun, beban bisa terasa jauh lebih ringan. Penutup stres itu wajar. Yang penting adalah tidak membiarkannya menetap terlalu lama dalam diri. Ibarat awan mendung, stres akan lewat juga. Apalagi kalau kamu tahu caranya menghadapinya dengan lembut dan perlahan. Menyadari dan menerima emosi adalah satu keterampilan paling penting dalam menghadapi stres dan menjaga kesehatan mental.
Banyak orang terbiasa menekan atau mengabaikan emosinya. Padahal itu seperti menekan bola ke dalam air. Semakin ditekan, semakin kuat ia akan muncul kembali. Berikut penjelasan lengkap dan langkah-langkah praktisnya. Apa artinya? Sadari dan terima emosi. Sadari, mengenali dan memberi nama apa yang sedang kamu rasakan. Terima emosi, membiarkannya ada tanpa langsung menilai, melawan, atau melarikan diri. Contoh, aku merasa sedih, bukan aku lemah karena sedih. Aku harus kuat, ini penting. Emosi adalah sinyal, bukan musuh. Mereka menunjukkan bahwa ada sesuatu dalam hidup yang butuh perhatian. Saat kamu menyadari dan menerima emosi, kamu bisa memprosesnya dengan sehat, bukan memendamnya sampai meledak. Langkah-langkah menyadari dan menerima emosi. 1. Hentikan sejenak dan amati. Luangkan waktu beberapa menit dalam kesunyian. Tanyakan pada diri, apa yang aku rasakan sekarang? Di mana di tubuhku aku merasakannya? Di dada, perut, kepala? 2. Berikan nama pada emosinya. Gunakan kata-kata sederhana. Marah, takut, cemas, sedih, kecewa, bingung, malu. Contoh, aku merasa cemas dan bingung saat ini. 3. Biarkan emosi itu hadir. Jangan buru-buru mengusir atau menilai, aku gak boleh merasa begini. Katakan dalam hati, rasa ini memang tidak nyaman, tapi tidak apa-apa aku merasakannya sekarang. Dengarkan pesan emosinya. Kadang emosi membawa pesan tersembunyi. Misalnya, cemas bisa berarti ada hal penting yang belum aku siapkan. Marah bisa berarti ada batasan yang dilanggar. Sedih bisa berarti aku sedang kehilangan sesuatu yang berharga. 5. Lepaskan dengan lembut. Setelah kamu benar-benar hadir dan memahami emosi itu, kamu bisa melepaskannya perlahan. Melalui napas, menulis jurnal, menangis, berdoa, berbicara ke orang yang dipercaya. Apa yang perlu dihindari? Menyalahkan diri sendiri karena merasa sedih atau lelah. Membandingkan emosimu dengan orang lain. Orang lain bisa kuat, kenapa aku enggak? Mendiamkan emosi terlalu lama tanpa memprosesnya. Bentuk tuh. Menerima emosi itu bukan berarti kamu lemah, tapi justru kamu sedang belajar menjadi kuat dengan cara yang sehat. Emosi tidak akan menghancurkanmu. Yang berbahaya adalah saat kamu menolaknya dan membiarkannya mengendap terlalu lama. Ini penjelasan langkah-langkah menyadari dan menerima emosi secara jelas agar kamu bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini seperti dalam kehidupan emosi ini seperti berkelam mengajak duduk emosimu, bukan mengusirnya. Langkah-langkah menyadari dan menerima emosi. Tarik dulu baik. Cari tempat yang tenang, duduk diam beberapa menit. Tarik napas perlahan dan dalam. Fokuskan perhatian ke dalam dirimu. Aku ingin tahu apa yang sedang aku rasakan. 2. Amati apa yang kamu rasakan. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang aku rasakan sekarang? Fokus ke tubuhmu. Kadang emosi terasa sebagai ketegangan di dada, perut yang berat, kepala yang pusing. Contoh, dadaku terasa sesak seperti ada beban. Aku merasa marah dan kecewa. 3. Menyebut nama emosi membuatnya lebih mudah dipahami. Contoh, aku merasa sedih. Aku sedang cemas. Aku kesal karena merasa tidak dihargai. Hindari menyamarkan emosi seperti aku baik-baik saja, kalau sebenarnya tidak. Terima emosimu tanpa menghakimi. Biarkan emosi itu hadir tanpa melawan atau merasa bersalah. Katakan pada dirimu, aku tidak suka perasaan ini, tapi aku izinkan ia hadir. Ini hanya emosi, ia tidak akan menghancurkanku. Terima artinya mengakui, bukan menyetujui atau membiarkannya menguasaimu. Dengarkan pesan dari emosi itu. Tanyakan pada emosi, apa yang ingin kamu katakan? Apa yang aku butuhkan saat ini? Contoh, rasa cemas mungkin berkata aku butuh persiapan lebih. Rasa marah bisa berarti aku perlu diperlakukan dengan adil. 6. Lepaskan emosi dengan cara sehat. Setelah kamu pahami, beri jalan keluar bagi emosi itu. Menangis, menulis jurnal, bicara dengan orang yang kamu percaya, berdoa atau meditasi, gerakan tubuh, jalan santai, olahraga ringan. Lepaskan perlahan seperti menghembuskan napas panjang setelah menahan beban. Ulangi jika perlu. Emosi bisa datang dan pergi dalam gelombang. Saat muncul lagi, lakukan langkah ini dengan lembut dan sabar. Penutup, menyadari dan menerima emosi bukan soal menyelesaikan semuanya sekaligus, tapi soal membangun hubungan yang sehat dengan dirimu sendiri. Emosi itu bukan musuh, ia cuma ingin kamu dengar, bukan diabaikan.
Menarik napas perlahan dan dalam, lalu memfokuskan perhatian ke dalam diri. Terdengar sederhana, tapi sebenarnya punya manfaat besar untuk kesehatan fisik, mental, dan emosional. Ini adalah dasar dari banyak latihan seperti meditasi, mindfulness, dan pengelolaan stres. Berikut penjelasan manfaatnya. Manfaat tarik napas perlahan dan dalam. 1. Menenangkan sistem saraf. Pernapasan dalam mengaktifkan sistem saraf parasimpatik, yaitu bagian dari tubuh yang bertugas menenangkan, menyeimbangkan detak jantung, dan meredakan stres. Ini membuat tubuh keluar dari mode fight or flight, siaga, cemas, dan masuk ke mode rest and digest, tenang, pulih. Hasilnya, pikiran jadi lebih jernih, tubuh lebih rileks. 2. Menurunkan detak jantung dan tekanan darah. Saat kamu bernapas perlahan, jantung tidak perlu bekerja keras. Ini sangat membantu jika kamu sedang panik, marah, atau cemas. 3. Mengurangi pikiran yang berputar-putar. Saat kamu fokus ke napas, perhatianmu tidak lagi lari ke berbagai kekhawatiran. Pikiran jadi lebih terpusat, tidak liar. Ini ibarat menyetel ulang pikiran yang sedang ramai. 4. Menghubungkan dengan perasaan dan tubuh. Ketika kamu tarik napas perlahan dan masuk ke dalam diri, kamu mulai menyadari, apa yang aku rasakan, apa yang tubuhku coba katakan. Ini membantu proses menyadari dan menerima emosi. 5. Menghentikan reaksi otomatis. Ketika emosi muncul seperti marah atau takut, kita sering langsung bereaksi. Dengan tarik napas dan jeda sebentar, kamu memberi ruang untuk merespons dengan sadar, bukan bereaksi secara impulsif. 6. Membantu tidur dan relaksasi. Pernapasan lambat bisa digunakan sebelum tidur untuk menenangkan pikiran, membantu mengurangi insomnia atau gelisah di malam hari. Bonus, cara praktis melakukannya. Kamu bisa coba teknik ini sekarang juga. 4-6-4. Tarik napas lewat hidung selama 4 detik. 2. Tahan napas selama 6 detik. 3. Hembuskan perlahan lewat mulut selama 4 detik. Lakukan 3-5 kali. Rasakan bagaimana tubuhmu mulai lebih tenang. Penutup menarik napas perlahan bukan sekadar kegiatan fisik, tapi jembatan untuk kembali hadir di saat ini. Saat kamu sedang kewalahan, cemas, atau butuh jeda. Apa itu sistem saraf parasimpatis? Sistem saraf manusia memiliki 2 mode utama dalam sistem saraf otonom. Simpatik, aktif saat kita dalam bahaya, stres, atau terancam, dikenal sebagai fight or flight atau lari. 2. Parasimpatis, aktif saat kita sedang tenang dan aman, dikenal sebagai rest and digest, istirahat dan cerna. Nah, sistem saraf parasimpatis adalah bagian dari tubuh yang membantu kita tenang, pulih, sembuh, mencerna makanan, tidur lebih nyenyak. Peran penting sistem saraf parasimpatis. Menurunkan stres dan kecemasan. Saat parasimpatis aktif, hormon stres seperti kortisol akan menurun. Detak jantung dan tekanan darah ikut turun, tubuh terasa lebih rileks. H2 membantu tubuh beristirahat dan memulihkan diri. Sistem ini memberi sinyal ke tubuh bahwa semuanya baik-baik saja, sehingga tubuh bisa fokus untuk memperbaiki sel, memperkuat imun, dll. 3. Mendukung pencernaan. Sistem parasimpatis meningkatkan produksi air liur, enzim pencernaan, dan gerakan usus. Itulah kenapa saat stres berat, banyak orang merasa sulit makan atau mual, karena sistem simpatik bukan parasimpatis yang dominan. Mengatur detak jantung dan pernapasan. Detak jantung melambat secara alami, napas menjadi lebih dalam dan teratur, bukan pendek dan cepat seperti saat panik. Cara mengaktifkan sistem saraf parasimpatis. Beberapa cara alami untuk mengaktifkan sistem ini. Tarik napas perlahan dan dalam, seperti yang mempelajari tadi. Meditasi atau mindfulness, tidur yang cukup, sentuhan lembut, pelukan, atau berbicara dengan orang yang membuatmu nyaman. Mendengarkan musik yang menenangkan, berada di alam atau lingkungan yang damai. Kesimpulan. Sistem saraf parasimpatis adalah rem alami tubuhmu. Ia hadir untuk menenangkan, menyembuhkan, dan mengembalikan keseimbangan. Dalam hidup yang sibuk dan penuh tekanan, penting sekali untuk sering mengaktifkan sistem ini, agar kamu tidak terus-menerus berada di mode stres. Menjalani hidup kadang sedang seperti membawa beban berat yang tak terlihat, tekanan dari pekerjaan, keluarga, harapan orang lain, dan bahan dari diri sendiri. Tapi kabar baiknya karena bisa dikelola dan diringankan. Berikut penjelasan lengkap dan langkah-langkah praktis untuk meredakan tekanan dalam hidup. Apa itu tekanan hidup?
Tekanan hidup adalah perasaan tertekan karena banyaknya tanggung jawab, tuntutan, atau harapan, baik dari luar maupun dari dalam diri sendiri. Cara meredakan tekanan hidup. 1. Sadari dan akui bahwa kamu sedang tertekan. Langkah pertama adalah jujur pada diri sendiri. Jangan memaksakan diri untuk terlihat kuat terus-menerus. Katakan dalam hati, aku sedang merasa berat, dan itu wajar. 2. Bernapas dalam dan perlahan. Tekanan membuat napas jadi pendek dan cepat, tanpa kita sadari. Tarik napas panjang, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Teknik 4-6-4. Tarik 4 detik, tahan 6 detik, hembus 4 detik. Tuliskan apa saja yang membebanimu. Keluarkan semua isi pikiran ke atas kertas. Apa saja yang bikin kamu tertekan, mana yang bisa kamu kendalikan, mana yang tidak. Ini membantu otak meletakkan beban secara visual dan terasa lebih ringan. 4. Lakukan hal satu persatu. Seringkali kita merasa kewalahan karena mencoba menyelesaikan segalanya sekaligus. Padahal, hidup bukan lomba. Fokus pada satu langkah kecil. Contoh, hari ini cukup istirahat dan minum air. 5. Jangan hadapi semua sendiri. Bicarakan dengan seseorang yang kamu percaya, teman, keluarga, mentor, atau konselor. Dan kadang kita tidak butuh solusi, hanya butuh didengar. Berbagi bukan tanda kelemahan, tapi cara menyelamatkan diri. 6. Istirahat dari tekanan sementara. Luangkan waktu untuk berjalan kaki, mendengar musik, menulis jurnal, merawat tanaman, berdoa, atau meditasi. Istirahat itu perlu, bukan kemewahan. Bersikap lembut pada diri sendiri. Kadang tekanan terbesar berasal dari harapan kita sendiri yang terlalu tinggi. Ucapkan ke diri sendiri, aku manusia, aku berhak lelah, aku tidak harus sempurna. 8. Cari makna atau pelajaran, tanyakan, apa yang bisa aku pelajari dari fase sulit ini? Tekanan kadang datang untuk membentuk kita jadi lebih kuat dan bijak. Penutup, tekanan hidup tidak harus membuatmu hancur. Ia bisa menjadi pintu menuju pertumbuhan, jika kamu menghadapinya dengan kesadaran dan kasih sayang terhadap dirimu sendiri. Bukan hanya hiburan, ia punya kekuatan luar biasa untuk memengaruhi pikiran, emosi, bahkan tubuh kita. Musik bisa jadi teman saat kamu sedih, penguat saat kamu lelah, atau pelarian sehat dari tekanan hidup. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang manfaat mendengarkan musik, baik secara ilmiah maupun secara emosional. Manfaat mendengarkan musik. Mengurangi stres dan kecemasan. Musik dapat menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol. Lagu-lagu dengan tempo lambat dan irama lembut, misalnya instrumental, piano, atau musik alam, membantu sistem saraf tenang. Contoh, musik klasik atau suara hujan bisa membuatmu cepat rileks. 2. Menenangkan detak jantung dan napas. Saat mendengarkan musik yang pelan, detak jantung dan napas ikut melambat, membuat tubuh terasa lebih rileks dan nyaman. 3. Memperbaiki mood. Musik yang ceria bisa menaikkan suasana hati, memberi energi, dan membangkitkan semangat. Musik juga bisa mengingatkan pada kenangan indah yang menenangkan pikiran saat sedang berat. 4. Membantu memproses emosi. Musik sedih justru bisa membantu kamu melepaskan emosi yang tertahan, seperti menangis atau merasakan duka dengan jujur. Ini bukan memperparah, tapi membantu kamu menerima dan mengalirkan perasaan. 5. Meningkatkan konsentrasi dan fokus. Musik instrumental atau ambient tanpa lirik sering digunakan saat belajar atau bekerja untuk meningkatkan fokus dan produktivitas. Gunakan jenis musik yang ritmenya tenang dan stabil. Membantu tidur lebih nyenyak. Musik santai sebelum tidur bisa menjadi pengantar tidur alami karena membantu tubuh dan pikiran rileks. Coba dengarkan musik piano lembut atau musik meditasi 30 menit sebelum tidur. Menghadirkan rasa terhubung dan dimengerti. Lirik lagu kadang menyuarakan perasaan yang sulit diungkapkan. Ini membuatmu merasa, aku tidak sendiri. Ada orang lain yang merasakan hal yang sama. 4. Menumbuhkan semangat dan motivasi. Musik upbeat sangat efektif untuk membangkitkan semangat, terutama saat berolahraga atau memulai hari. Tips mendengarkan musik untuk kesehatan emosional. Baik buat playlist sesuai kebutuhan, relaksasi, semangat, healing. Dengarkan dengan kesadaran penuh, bukan sekadar latar suara. Coba tuliskan perasaanmu setelah mendengarkan. Ini bisa jadi bagian dari refleksi diri. Penutup, musik adalah bahasa jiwa. Ia bisa menyentuh sisi terdalam
dari dirimu tanpa perlu banyak kata. Adalah reaksi alami tubuh saat menghadapi tekanan, baik dari pekerjaan, hubungan, atau masalah hidup lainnya. Tapi kalau dibiarkan menumpuk, stres bisa mengganggu fisik, emosi, bahkan cara berpikirmu. Karena itu, penting untuk tahu cara meredakan stres dengan sehat dan sadar. Cara meredakan stres secara alami dan efektif. 1. Tarik napas dalam dan perlahan. Stres membuat napas pendek dan cepat. Bernapas dalam membantu menenangkan sistem saraf, menurunkan detak jantung, dan memberi rasa rileks. Coba teknik. Tarik napas 4 detik, tahan 6 detik, hembuskan 4 detik. Ulangi 5 kali. Lakukan relaksasi tubuh dan pikiran. Coba meditasi, yoga ringan, atau mindfulness. Duduk diam beberapa menit dan arahkan perhatian ke napas atau suara di sekitarmu. Ini membantumu keluar dari kepala dan masuk ke tubuh. Tulis apa yang kamu rasakan. Menulis membantu memahami dan melepaskan isi hati, tidak perlu bagus, cukup jujur. Contoh, aku merasa tertekan karena aku takut kalau. 4. Dengarkan musik yang menenangkan. Musik bisa menjadi penawar emosional. Dengarkan lagu yang membuatmu tenang, lega, atau menguatkan. Musik piano, alam, atau lagu yang penuh makna bisa sangat membantu. Tracking untuk agak ringan seperti jalan kaki, stretching, atau bersepeda dapat melepaskan hormon yang membuatmu merasa lebih bahagia. Gerakan fisik melepaskan ketegangan tubuh akibat stres. 6. Bicara dengan seseorang yang kamu percaya. Jangan simpan semua sendiri. Berbagi cerita bisa memberi perspektif baru dan rasa lega. Karena kamu tidak butuh solusi, hanya butuh didengarkan. Tidur yang cukup. Kurang tidur memperparah stres. Ciptakan rutinitas tidur yang tenang. Jauhkan ponsel, dengarkan musik lembut, atau baca buku ringan. Beban. Batasi kafein dan gula berlebihan. Kopi berlebihan atau makanan manis bisa membuat tubuh semakin gelisah. Ganti dengan air putih, teh herbal, atau jus segar. 9. Habiskan waktu di alam. Berada di luar, terkena sinar matahari, dan melihat pepohonan memberi efek grounding dan damai. Berlatih bersyukur. Tiap malam, tulis 3 hal yang kamu syukuri. Ini membantu pikiranmu fokus ke hal yang membangun, bukan hanya tekanan. Stres adalah bagian dari hidup, tapi kamu bisa belajar bersahabat dengannya. Kuncinya, sadari, hadapi dengan lembut, dan beri tubuhmu ruang untuk pulih. Tidur yang cukup bukan cuma soal istirahat, tidur adalah pondasi utama kesehatan fisik, emosional, dan mental kita. Banyak orang meremehkannya, padahal kekurangan tidur bisa membuat stres makin parah, emosi jadi tidak stabil, dan tubuh mudah sakit. Berikut penjelasan lengkap tentang manfaat tidur yang cukup. Manfaat tidur yang cukup meningkatkan konsentrasi dan fokus. Saat kamu tidur cukup, otak bekerja lebih jernih. Kamu lebih mudah berpikir, mengingat, membuat keputusan, dan belajar hal baru. Kurang tidur, pikiran ngambang, gampang lupa, susah fokus. Tidur cukup membuatmu lebih sabar, tenang, dan tidak mudah tersinggung. Kurang tidur justru bisa bikin kamu lebih sensitif, cemas, atau gampang marah. Jadi, tidur cukup, hati lebih damai. 3. Menguatkan sistem imun. Saat tidur, tubuhmu memproduksi sel-sel imun untuk melawan penyakit. Dengan tidur yang cukup, kamu lebih jarang sakit dan lebih cepat pulih jika sakit. 4. Menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Tidur membantu menurunkan tekanan darah dan detak jantung saat malam. Ini penting untuk mencegah penyakit jantung dalam jangka panjang. Membantu menjaga berat badan sehat. Kurang tidur mengacaukan hormon lapar, kamu jadi lebih mudah lapar dan ngemil terus. Tidur cukup menjaga keseimbangan hormon, sehingga kamu lebih mudah mengatur pola makan. Meredakan stres dan kecemasan. Tidur memperbaiki kerja sistem saraf parasimpatis yang menenangkan. Dengan tidur yang cukup, kamu lebih tahan terhadap tekanan hidup. Mempercepat proses pemulihan dan saat tidur, tubuh memperbaiki sel, otot, dan jaringan yang rusak. Tidur cukup penting bagi kamu yang sedang lelah fisik atau mental. Berapa lama tidur yang ideal? Dewasa, 18-60 tahun, 7-9 jam per malam. Remaja, lansia, 65+, 7-8 jam. Tips agar tidur lebih nyenyak. Hindari layar HP TV sejam sebelum tidur. Ciptakan suasana kamar yang tenang dan gelap. Dengarkan musik lembut atau suara alam. Jangan konsumsi kafein malam hari.
tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari. Penutup, tidur bukan membuang waktu, tidur adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Dengan tidur yang cukup, kamu sedang mengisi uang tenaga untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Menentukan tujuan yang jelas itu sangat penting supaya kamu punya arah yang pasti dan bisa fokus menjalani langkah-langkah untuk mencapainya. Kalau tujuanmu kabur atau nggak spesifik, seringkali jadi bingung dan mudah kehilangan motivasi. Berikut penjelasan lengkap dan cara praktis menentukan tujuan yang jelas. Cara menentukan tujuan yang jelas. 1. Spesifik. Tujuan harus jelas dan rinci, bukan umum atau samar. Contoh, aku ingin sehat. Aku ingin olahraga 30 menit setiap hari selama 4 minggu. Dan 2 nomor kamu minggu terukur. 2. Terukur. Tentukan bagaimana kamu bisa mengukur kemajuan atau pencapaian. Contoh, aku ingin menabung 1 juta dalam 3 bulan. Jadi, kamu tahu sudah berapa yang terkumpul setiap minggu. 4. Realistis dan dapat dicapai. Pastikan tujuan masuk akal dan bisa kamu capai dengan usaha yang wajar. Jangan terlalu besar sampai membuatmu putus asa, tapi juga jangan terlalu kecil. 4. Relevant. Tujuan harus penting buat kamu dan sesuai dengan nilai atau impian hidupmu. Tanyakan pada diri sendiri, apakah tujuan ini benar-benar aku inginkan, bukan hanya karena orang lain. Batas waktu, time bound. Tentukan kapan kamu ingin mencapai tujuan itu. Deadline membantu kamu tetap fokus dan tidak menunda-nunda. Langkah praktis menentukan tujuan. 1. Tulis tujuanmu di kertas atau jurnal. Melihat secara tertulis membantu memperjelas pikiran. 2. Jabarkan tujuan utama jadi berapa langkah kecil. Misalnya, kalau tujuanmu ingin lebih sehat, langkah kecilnya bisa olahraga, makan sehat, tidur cukup. 3. Evaluasi secara berkala. Cek setiap minggu atau bulan apa yang sudah kamu lakukan, apa yang perlu diperbaiki. 4. Visualisasikan hasilnya. Bayangkan dirimu sudah mencapai tujuan itu. Bagaimana perasaanmu? Apa manfaatnya? Tujuan yang jelas adalah peta perjalanan hidupmu. Dengan tujuan yang terarah, kamu bisa melangkah dengan percaya diri dan fokus. Keluar dari zona nyaman itu penting supaya kamu bisa berkembang, belajar hal baru, dan mencapai potensi terbaikmu. Tapi memang nggak mudah karena zona nyaman itu seperti tempat yang aman dan sudah familiar. Meninggalkannya sering bikin takut atau cemas. Berikut penjelasan lengkap dan cara praktis keluar dari zona nyaman. Cara keluar dari zona nyaman. 1. Sadari apa zona nyamanmu. Identifikasi aktivitas, pola pikir, atau situasi yang membuatmu merasa aman tapi mungkin membatasi perkembangan. Contoh, rutinitas yang monoton, pekerjaan yang tidak menantang, atau kebiasaan yang membuatmu malas mencoba hal baru. Kenali manfaat keluar dari zona nyaman. Mengembangkan kemampuan baru, menambah kepercayaan diri, membuka peluang dan pengalaman berbeda, meningkatkan kreativitas dan inovasi. 3. Mulai dengan langkah kecil. Tidak perlu langsung loncat besar, mulai dari hal kecil yang sedikit membuatmu tidak nyaman. Contoh, coba belajar skill baru selama 10 menit sehari, berbicara dengan orang baru, atau ubah rutinitas sedikit saja. Atasi rasa takut dan cemas. Sadari bahwa rasa takut itu wajar dan itu tanda kamu sedang berkembang. Gunakan teknik bernapas dalam dan afirmasi positif untuk menenangkan diri. Buat rencana dan tujuan yang jelas. Tetapkan target yang ingin dicapai dengan keluar dari zona nyaman. Tujuan ini akan jadi motivasi ketika kamu merasa ingin menyerah. 6. Cari dukungan dari orang terpercaya. Berbagi pengalaman dan tujuan dengan teman, keluarga, atau mentor bisa membuatmu lebih berani dan termotivasi. 2. Rayakan setiap kemajuan. Hargai setiap langkah kecil yang berhasil kamu lakukan. Ini membangun rasa percaya diri dan mendorong kamu untuk terus maju. Terima kemungkinan gagal. Gagal itu bagian dari proses belajar. Jangan takut gagal, tapi gunakan kegagalan sebagai pelajaran berharga. Penutup, keluar dari zona nyaman bukan berarti langsung merasa nyaman di luar sana, tapi berarti kamu berani melangkah untuk menjadi versi terbaik dirimu. Mulailah dari hari ini, satu langkah kecil demi satu langkah kecil. Mencari dukungan dari orang terpercaya itu sangat penting, terutama saat kamu menghadapi masalah atau tekanan hidup. Dukungan ini bisa membuat beban terasa lebih ringan dan kamu merasa tidak sendirian. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang manfaat mencari dukungan dari orang terpercaya. Manfaat cari dukungan dari orang terpercaya. 1. Mengurangi beban emosional.
Berbagi cerita dan perasaan dengan orang yang dipercaya membantu mengurangi rasa berat di hati. Kamu tidak perlu menanggung semuanya sendiri, sehingga stres dan kecemasan bisa berkurang. 2. Mendapatkan perspektif baru. Orang lain bisa memberi sudut pandang berbeda yang mungkin belum kamu pikirkan. Ini membantu kamu melihat masalah dengan cara yang lebih jernih dan mencari solusi yang lebih baik. Tiki, meningkatkan rasa aman dan tenang. Saat tahu ada orang yang peduli dan siap mendengarkan, kamu merasa lebih aman dan tidak takut menghadapi tantangan. Rasa dukungan sosial ini penting untuk kesehatan mental. 4. Meningkatkan motivasi dan semangat. Dukungan positif dari orang terpercaya bisa membangkitkan semangat dan memberi dorongan untuk terus maju. Kata-kata penyemangat dan kehadiran mereka membuat kamu merasa dihargai dan diakui. 5. Membantu proses penyembuhan dan pemulihan. Dalam kondisi sulit, dukungan sosial mempercepat pemulihan emosional dan mental. Kamu merasa didukung sehingga lebih mudah bangkit dari rasa sedih, kecewa, atau trauma. 6. Mengurangi risiko isolasi sosial. Mencari dukungan membuat kamu tetap terhubung dengan lingkungan sosial. Isolasi sosial justru bisa memperparah masalah kesehatan mental. Tips mendapatkan dukungan yang tepat. Pilih orang yang percaya, perhatian, dan tidak menghakimi. Jangan takut untuk jujur dan terbuka tentang perasaanmu. Hargai juga waktu dan tenaga mereka. Komunikasi yang baik itu dua arah. Penutup, tidak ada salahnya meminta bantuan. Bahkan orang terkuat pun butuh dukungan. Jujur dan terbuka tentang perasaan itu sangat penting supaya kamu bisa melepaskan beban emosional, membangun hubungan yang sehat, dan mendapatkan dukungan kamu butuhkan. Tapi memang seringkali kita takut karena merasa rentan atau khawatir akan dinilai. Berikut penjelasan lengkap dan cara praktis untuk tidak takut jujur dan terbuka tentang perasaanmu. Cara, jangan takut jujur dan terbuka tentang perasaanmu. 1. Sadari bahwa perasaanmu itu valid. Semua perasaan, baik sedih, marah, takut, atau bahagia adalah bagian dari pengalaman manusia. Kamu punya hak untuk merasakannya tanpa harus merasa malu atau salah. 2. Mulai dari orang yang paling kamu percaya. Coba ungkapkan perasaanmu kepada teman dekat, keluarga, atau orang yang kamu rasa aman. Saat kamu merasa didengar tanpa dihakimi, kepercayaan diri untuk terbuka akan tumbuh. Ungkapkan dengan kata-kata sederhana. Tidak perlu langsung cerita panjang atau dramatis. Cukup mulai dengan kalimat singkat seperti, "Aku sedang merasa agak sedih hari ini. Aku butuh teman untuk mendengar aku sekarang." Ingat, terbuka bukan berarti lemah. Justru keberanian mengungkapkan perasaan adalah tanda kekuatan dan kedewasaan emosional. Kamu sedang menjaga kesehatan mental dengan jujur pada diri sendiri dan orang lain. Terima reaksi orang lain dan tidak semua orang akan merespon seperti yang kamu harapkan dan itu wajar. Fokus pada niatmu untuk terbuka dan jangan terlalu dipikirkan jika ada yang kurang paham. 6. Latihan secara bertahap. Mulailah dengan berbagi hal kecil dulu. Lama-lama kamu akan merasa lebih nyaman untuk jujur pada perasaan lebih dalam. Gunakan jurnal atau media lain sebagai awal. Kalau sulit langsung bicara, tulis perasaanmu dulu di jurnal atau catatan. Ini membantu kamu mengenali dan memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan. Ingat manfaat jujur dan terbuka. Membantu mengurangi stres dan beban pikiran, memperkuat hubungan dengan orang lain, membuatmu merasa lebih ringan dan bebas secara emosional. Penutup, membuka hati memang menantang, tapi itu kunci untuk kebebasan emosional dan hubungan yang lebih sehat. Mengurangi rasa stres dalam diri sendiri adalah langkah penting supaya kamu bisa merasa lebih tenang dan menjalani hari dengan lebih ringan. Stres memang wajar, tapi kalau dibiarkan terus-menerus bisa mengganggu kesehatan fisik dan mental. Berikut penjelasan tentang cara mengurangi stres dari dalam diri sendiri, lengkap dengan solusi praktis yang bisa kamu coba. Cara mengurangi rasa stres dalam diri sendiri. 1. Sadari dan terima stresnya. Langkah pertama adalah mengakui bahwa kamu sedang merasa stres tanpa menolak atau menekan perasaan itu. Terima bahwa stres itu bagian dari pengalaman hidup, bukan tanda kelemahan. 2. Tarik napas dalam dan perlahan. Bernapas dalam membantu menenangkan sistem saraf. Coba teknik napas, tarik napas 4 detik, tahan 6 detik, hembuskan 4 detik, ulangi 5 kali. 3. Lakukan mindfulness atau meditasi singkat. Fokus pada napas, suara sekitar, atau sensasi tubuh untuk membawa pikiran ke saat ini.
Mulailah dengan 5 menit meditasi setiap hari. 4. Jaga pola tidur dan makan. Tidur cukup dan makan makanan bergizi membantu tubuh lebih tahan terhadap stres. Hindari kafein dan gula berlebihan yang bisa membuat kecemasan naik. Kelola pikiran negatif. Sadari pikiran negatif atau berlebihan yang muncul saat stres. Ganti dengan kalimat positif atau lebih realistis. Misalnya, aku sedang stres tapi aku bisa atasi satu persatu. 6. Lakukan aktivitas fisik. Olahraga ringan seperti jalan kaki, stretching, atau yoga bisa melepaskan hormon endorfin yang menenangkan. 7. Sediakan waktu untuk hobi dan hal yang kamu nikmati. Melakukan sesuatu yang kamu suka bisa mengalihkan pikiran dari stres dan memberi positif. Tulis perasaanmu. Menulis di jurnal bisa membantu kamu memahami apa yang membuat stres dan bagaimana kamu bisa mengatasinya. 9. Batasi media sosial dan berita negatif. Terlalu banyak informasi negatif bisa memperburuk stres. Pilih waktu tertentu untuk cek berita dan media sosial. 10. Berikan waktu untuk istirahat dan refreshing. Jangan paksakan diri terus-menerus. Ambil jeda singkat saat bekerja atau belajar untuk menyegarkan pikiran. Solusi praktis untuk mengurangi stres, masalah umum, solusi praktis and terlalu banyak pikiran, latihan tarik napas dan meditasi 5 menit, sulit tidur, ciptakan rutinitas malam yang tenang, merasa kesepian, hubungi teman atau keluarga untuk curhat, sulit fokus, atur waktu kerja dengan teknik Pomodoro, merasa lelah fisik, olahraga ringan, dan tidur cukup. Stres bisa dikurangi dengan kesadaran dan langkah kecil setiap hari. Mulailah dari hal sederhana, beri ruang pada diri sendiri, dan ingat bahwa kamu tidak sendiri. Mengelola pikiran negatif adalah kunci penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Pikiran negatif bisa muncul kapan saja, apalagi saat kamu sedang stres, cemas, atau merasa gagal. Tapi kabar baiknya, pikiran bisa dilatih dan diubah. Berikut penjelasan lengkap tentang cara mengelola pikiran negatif, beserta langkah praktis yang bisa kamu terapkan. Pikiran negatif adalah pola pikir yang membuat kamu meremehkan diri sendiri, merasa takut, pesimis, atau terus-menerus mengkhawatirkan hal buruk. Contoh pikiran negatif, aku nggak bisa, aku pasti gagal, orang lain lebih baik dari aku, hidupku susah terus. Cara mengelola pikiran negatif. 1. Sadari saat pikiran negatif muncul. Latih diri untuk mengamati isi pikiranmu tanpa langsung percaya begitu saja. Tanyakan, apakah ini fakta atau hanya pikiran yang muncul karena aku sedang lelah atau cemas? 2. Tulis pikiranmu di kertas atau jurnal. Menuliskan isi pikiran bisa membantumu melihatnya secara lebih objektif. Ini juga membuatmu lebih tenang dan sadar pola pikir yang sering muncul. 3. Tantang pikiran negatif dengan logika. Misalnya, pikiran negatif, aku nggak berguna. Tantang, apa buktinya? Apa hal positif yang sudah pernah aku lakukan? 4. Ganti dengan kalimat positif dan realistis. Ubah pikiran negatif menjadi afirmasi yang lebih membangun. Aku selalu gagal. Aku pernah gagal tapi aku bisa belajar dan bangkit. Orang lain lebih hebat. Aku punya kelebihan dan waktuku sendiri untuk berkembang. Syair 5. Fokus pada hal yang bisa kamu kendalikan. Jangan buang energi untuk hal-hal di luar kendali, seperti pendapat orang atau masa lalu. Arahkan pikiran pada tindakan nyata yang bisa kamu ambil hari ini. 6. Latih pikiran positif setiap hari. Mulailah hari dengan 1-3 kalimat afirmasi positif. Misalnya, aku cukup, aku sedang berkembang, hari ini aku lakukan yang terbaik. 7. Kelilingi diri dengan lingkungan positif. Batasi interaksi dengan orang atau konten yang bikin kamu merasa tidak berharga. Pilih teman, buku, atau konten yang mendukung pertumbuhanmu. Contoh transformasi pikiran, pikiran negatif, pikiran positif, dan realistis. Aku nggak bisa. Aku belum bisa, tapi aku bisa belajar. Aku gagal total. Aku gagal, tapi itu bagian dari proses. Aku nggak sepenting itu. Aku berharga dan layak untuk dihargai. Aku berkembang dengan langkahku sendiri. Kelilingi diri dengan lingkungan positif. Artinya, memilih orang, tempat, dan suasana yang mendorong kamu untuk tumbuh, berpikir sehat, dan merasa dihargai. Lingkungan ini punya pengaruh besar terhadap kesehatan mental, motivasi, dan cara kamu menghadapi hidup. Berikut adalah penjelasan dan manfaat lengkapnya. Manfaat kelilingi diri dengan lingkungan positif. 1. Meningkatkan rasa percaya diri.
Orang-orang yang positif akan mendukung dan menghargai dirimu, bukan merendahkan. Mereka mendorong kamu untuk percaya bahwa kamu mampu dan berharga. Kedua, mengurangi stres dan pikiran negatif. Lingkungan yang sehat secara emosional membuat kamu merasa lebih tenang dan aman. Kamu lebih mudah berpikir jernih dan tidak cepat terbawa suasana negatif. Tiga, mendorong pertumbuhan dan perubahan positif. Teman dan lingkungan yang positif akan memotivasi kamu untuk berkembang, mencoba hal baru, dan tidak takut gagal. Mereka mendukung pertumbuhanmu, bukan menghambatnya. Meningkatkan energi dan semangat hidup, bikin kamu lebih semalani hari, tidak mudah lesu atau putus asa. Kata-kata penyemangat dan senyum dari orang lain itu sederhana tapi sangat berpengaruh. Lima, menjadi cermin untuk perubahan diri. Saat kamu dikelilingi oleh orang-orang yang juga berkembang, kamu ikut termotivasi. Lingkungan yang sehat menginspirasi kamu untuk menjadi versi terbaik dirimu. Membantu menjaga konsistensi dalam tujuan. Teman yang positif akan mengingatkan kamu untuk tetap di jalur saat kamu mulai lelah atau ragu. Mereka hadir bukan untuk menghakimi, tapi untuk mendukung. Tujuh, menumbuhkan empati dan hubungan sehat. Di lingkungan positif, kamu belajar saling memahami, mendengarkan, dan menghargai perbedaan. Hubungan sosial pun menjadi lebih tulus dan kuat. Tips membangun lingkungan positif. Pilih teman yang suportif, bukan yang suka membandingkan atau meremehkan. Ikuti komunitas atau kegiatan yang membangun, seperti kelas, hobi, atau kegiatan sosial. Batasi interaksi dengan hal negatif, baik itu orang, berita, atau media sosial yang toksik. Ciptakan ruang pribadi yang menenangkan, bersih, nyaman, dan memberi energi positif. Penutup, lingkungan yang kamu pilih hari ini akan membentuk siapa dirimu besok. Dikelilingi oleh energi positif bukan hanya menyenangkan, tapi juga menyembuhkan dan menguatkan. Meningkatkan rasa percaya diri adalah proses untuk mengenal, menerima, dan menghargai diri sendiri. Apapun kekurangan dan kelebihan yang kamu miliki. Percaya diri bukan berarti sombong, ini tentang yakin pada kemampuan dan nilai dirimu sendiri. Berikut penjelasan lengkap tentang cara meningkatkan rasa percaya diri, lengkap dengan langkah praktisnya. Cara meningkatkan rasa percaya diri. 1. Kenali dan hargai diri sendiri. Luangkan waktu untuk memahami siapa dirimu, apa yang kamu suka, dan apa nilai-nilai hidupmu. Fokus pada kelebihan, bukan hanya kekurangan. Tulis 3 hal yang kamu lakukan dengan baik hari ini, sekecil apapun. 2. Ubah suara hati yang negatif. Sadari pikiran-pikiran yang suka menjatuhkan diri seperti, aku nggak bisa, atau aku nggak pantas. Ganti dengan kalimat realistis dan membangun, aku sedang belajar, atau aku pantas mencoba. 3. Berani keluar dari zona nyaman. Coba tantang diri dengan hal-hal baru meskipun kecil. Setiap keberhasilan kecil akan menambah rasa percaya diri secara bertahap. Contoh, coba bicara di depan umum, ikut komunitas baru, atau pelajari skill yang kamu suka. 4. Rawat diri secara fisik dan mental. Penampilan dan kesehatan fisik memengaruhi rasa percaya diri. Tidur cukup, makan sehat, olahraga, dan berpakaian rapi membuatmu merasa lebih baik tentang diri sendiri. 5. Bergaul dengan orang yang positif. Lingkungan yang mendukung akan membuat kamu merasa lebih dihargai dan berani mengekspresikan diri. Hindari orang yang suka merendahkan atau membandingkan. 6. Rayakan keberhasilan, sekecil apapun. Jangan tunggu sukses besar baru bangga. Setiap langkah kecil patut dirayakan. Hari ini aku berani mengungkapkan pendapat. Itu kemajuan. 7. Latih afirmasi positif. Ulangi kalimat penguatan diri setiap hari seperti, aku mampu, aku cukup baik, aku sedang berkembang. Tuliskan dan baca setiap pagi atau sebelum tidur. 8. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Fokus pada perjalanan dan kemajuanmu sendiri. Orang lain punya waktu dan tantangan yang berbeda. Belajar dari kegagalan, bukan menyesalinya. Gagal bukan berarti kamu tidak mampu, itu bagian dari proses tumbuh. Ambil pelajaran, lalu coba lagi dengan lebih bijak. Berani ambil tanggung jawab dan keputusan. Saat kamu mulai percaya pada keputusanmu sendiri, rasa percaya diri akan tumbuh alami. Penutup, percaya diri bukan soal selalu yakin 100%, tapi soal tetap melangkah meskipun ragu.